Halo Sobat Adiaksa, berjumpa lagi dengan saya Laura Silitonga dalam acara yang ditunggu-tunggu, Bimbingun Podcast, Bincang-Bincang Hukum. Ya, acara yang Sobat Adiaksa rindukan ini hari ini akan mendatangkan narasumber yang hebat dan keren. Siapa lagi kalau bukan Bapak Inspektur 3 Jamus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Bapak Darmawel Asmar, SHMH, yang saat ini sedang melakukan inspeksi umum di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo. Yuk Sobat Adiaksa, kita sapa matu dulu Bapak. Matu dulu. Selamat pagi, sehat Pak? Pagi sehat, alhamdulillah. Kalau enggak sehat, enggak ketemu dong sama Laura. Iya Bapak. Iya. Nah Bapak yang keren satu ini berasal dari Padang nih teman-temannya. Kok tahu ya? Tahu dong Pak. Waduh, Soalnya berarti deketan, Pak. sudah di mata-mata ini Sobat Adiaksa sama Laura nih. Iya Pak, di kulit-kulit gitu Pak. Intel dalam nih. Iya, iya. Ya, selain itu Bapak Darmawel Asmar SHMH mempunyai keahlian di bidang narkotika. Nanti kita kulik-kulik nih Sobat Adiaksa bagaimana. Nah untuk yang pertama Bapak izin teman-teman Sobat Adiaksa mau tahu nih Pak maksud kedatangan tujuan kehadiran Bapak di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo ini dalam rangka inspeksi umum ya Pak ya. Kira-kira apa sih itu Pak inspeksi umum? Oke. Pertama, Sobat Adiaksa, seperti yang Laura tadi lakukan, bincang-bincang hukum katanya gitu kan. Nah, soalnya saya disuruh tadi sama Laura, Pak kalau bisa gitu katanya ya. Siapa? Sobat Adiaksa, ini adalah agenda rutin. Siap. Laura ya, dimana pengawasan pada awal tahun itu melakukan inspeksi umum. Inspeksi umum ini maksudnya begini loh, ada sesuatu ya kan yang kita bawa, kemudian kita cek nih di daerah. Oh, siapa? Apakah ini sudah ada belum? Nah, nanti dari hasil inspeksi umum ini di kira-kira akhir tahun akan ada pemantauan. Pemantauan itu kalau bahasa kerennya monef lah. Oh, monef. Monitoring evaluasi gitulah dari apa yang sudah diberikan arahan di inspeksi umum. Inspeksi umum kita sekarang agak lebih bagus karena dulu sifatnya register tertulis. Oh, begitu Pak ya. Sekarang kita sedang mengarahkan semua menjadi digital. Siap. Baik menyangkut nanti register yang selama ini tertulis, kita akan coba ubah ini menjadi e-register. Siap. Ataupun nanti terhadap program-program, kegiatan-kegiatan yang tadinya mungkin dimunculkan seperti di Intel ya. Siap. Kan punya peta ini, punya peta itu gitu kan, yang biasanya di dinding ditaruh. Benar. Sekarang kita upayakan supaya dimasukin ke layar monitor. Oh, lebih kece ke ya, TV Pak. Betul. sehingga nanti kalau pimpinan ingin lihat Siap. langsung keluar. Wah, mantap. Gitu ya. Kalau di dinding kan dindingnya habis. Benar. Ya kan, ya, Pak, jadi lebih penjelasan. modern, terus lebih bagus juga ditaruh kalimat-kalimat motivasi nih kayak gini nih. Siap. Daripada hanya ngeliatin papan kontrol lah gitu kan. Siap, betul, Pak. Inilah itulah dan semuanya itu kan harus dengan papan yang besar gitu ya. Nah, sekarang kita upayakan gitu. Dan mudah-mudahan nanti dengan bahasa bahwasanya kita melek digital yang diinginkan oleh pimpinan ini bisa kita capai. Amin, amin. Oke. Yang pastinya ini semua tujuannya untuk lebih meningkatkan pelayanan publik Nah, ya, Pak ya. pelayanan publik, efisiensi, dan membuat kita juga menjadi melek terhadap teknologi lah. Wah, mantap. Jujur saya katakan saya termasuk orang gaptek dulu. Siap. Ya, tapi sekarang saya udah banyak belajar juga, terutama dari anak-anak saya lah kan, dan mungkin dari Laura juga kalian nanti kan. Siap, Pak. Karena prinsipnya memang orang sudah teknologi, kita masih tertinggal nih. Ini kita harus lakukan secepat mungkin sehingga kita tidak ketinggalan lagi. Gitu. Benar. Karena Sobat Adiaksa perubahan itu yang abadi ya Pak ya. Jadi kita harus mau belajar untuk berubah mulai dari yang manual jadi digital gitu ya Pak ya. Pasti pelayanan untuk masyarakat juga akan lebih cepat. Ya, harapannya gitu. Siap, betul. Sehingga masyarakat nanti tidak perlu harus datang ke kantor. Siap. Bisa dilihat melalui mungkin HP-nya, laptopnya gitu kan. Bahkan terutama podcast kita juga bisa di. Iya, harus. Siap, Pak. Inilah gunanya kita mengadakan podcast. Siap. Dan jujur saya katakan juga di beberapa kesempatan ada baiknya memang kita punya podcast gitu. Oh, siap. Baik di Kejati, di Kejari, sehingga apa yang kita lakukan ini orang tahu. Siap. Selama ini kan kita bekerja dengan baik dan benar, orang nggak tahu. Siap.
ya kan? Nah, dengan podcast kita memberitahukan terutama narasumbernya nanti gitu kan. Terus apa bahan-bahan yang bisa di-share gitu kan. Misalnya seperti Laura bisa share bidang apa gitu kan. Nah, ini kan membuat masyarakat tahu gitu kan. Benar, Pak. Dan yang menarik sebenarnya adalah kita kepengen tahu reaksi dari masyarakat apa gitu. Benar. Ya kan, karena kalau misalnya sekarang kita bekerja aja tapi tidak ada evaluasi kan percuma juga. Benar, Pak. Nah, ini yang kita harus lakukan sekarang. Dan ini arahan Pak Jaksa Agung. Siap, betul, Pak. Ya, oke. Berarti evaluasi dalam dari Bapak, evaluasi luar dari masyarakat. Betul. Ya. Apalagi sudah WBK kan? Iya, betul, Pak. Jadi kabupaten udah WBK kan? Sudah, Pak. Tinggal persiapan WBBM. Nah, siap, Pak. Termasuk evaluasi tadi, Pak. Jadi teman-teman atau sobat Adiaksa semuanya, jadi Bapak Inspektur 3 Jamwas Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah melakukan inspeksi dan evaluasi. Pak, kira-kira apa sih saja tugas dari pengawasan itu, Pak? Ya. Kan ada evaluasi, inspeksi, apa ada yang lainnya? Oke, ada. Jadi selain yang rutin sifatnya seperti inspeksi umum dan pemantauan sobat Adiaksa di mana saja berada, kita juga punya kegiatan yang sifatnya tidak rutin gitu ya. Misalnya kalau ada labdu datang dari daerah, nanti arahan pimpinan labdu ini diapain nih? Biasa laporan pengaduan. Siap. Kalau di tempat lain seperti apa istilahnya itu beda-beda gitu ya. Tidak semua labdu juga istilahnya, tapi di kejaksaan khususnya kita menamakannya labdu. Ya kan? Nah, dari labdu yang ada ini, ada nanti arahan dari pimpinan suruh melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu maksudnya kita datang ke daerah itu, kita cek benar enggak. Karena ada juga laporan dari orang ini yang katakanlah tidak benar gitu. Ya, betul. Menjelek-jelekkan gitu. Ada juga gitu ya sobat desa. Jadi jangan pula berpikir seolah-olah semua yang dilaporkan itu benar gitu ya. Tapi ada juga yang sekedar mungkin bersaing gitu kan, tidak suka dengan atau ingin menjatuhkan seseorang. Kirim itu, sehingga ini kita cek, kita periksa. Nah, untuk memastikan benar tidaknya sobat biasa, kita lakukan klarifikasi. Oh, mantap, Pak. Siap. Saat klarifikasi sudah dilakukan, kita melihat, oh beneran ini terjadi nih. Kita lakukan atau kita tingkatkan menjadi inspeksi kasus. Oh, begitu, Pak. Gitu. Kalau sudah inspeksi kasus, itu sama seperti kalau di Pisus yang namanya klarifikasi lead. Ya. Yang namanya inspeksi kasus dik, gitulah kira-kira. Oh, naik dari dik ke dik. Kira-kira kurang lebih kayak gitulah istilahnya ya. Betul, Pak. Nah, tapi sekarang ada kewenangan baru yang sebenarnya ini sudah diatur dalam peraturan Jaksa Agung. Yang UAS gitu ya, pengawasan itu diberi kewenangan untuk melakukan eksaminasi khusus namanya. Eksaminasi khusus. Ya, apa sih bedanya kan gitu ya? Ya, betul, klarifikasi, inspeksi, ada eksaminasi. Apa nih maksudnya? Siap. Nah, jadi eksaminasi khusus ini ada dua hal yang menjadi patokan pentingnya. Pertama, kasus ini menarik perhatian masyarakat. Menarik perhatian masyarakat yang pertama ya, Pak. Yang kedua, merupakan arahan pimpinan atau atensi dari pimpinan. Oke, atensi dari pimpinan. Tadi perhatian masyarakat, atensi pimpinan. Dua hal ini yang menjadi pemicu untuk dapat dilakukan eksaminasi khusus. Nah, eksaminasi khusus itu bisa dilakukan mulai dari hulu ke hilir. Hulu itu misalnya gini, berkas perkara sudah sampai di kejaksaan, kan kita periksa toh, benar, betul, Pak. Ya kan, kita lihat benar enggak di formal materialnya gitu kan, ditunjuk P16 jaksanya siapa-siapa gitu untuk meneliti berkas. Nah, pada saat meneliti berkas ada masalah, kita boleh oh begitu, Pak, turun untuk melihat, gitu. Siap. Limpahkan ke kejaksaan, namanya tahap 2 tuh. Benar. Ini sambil Mbak Laura belajar nih kan, bentar lagi jadi PPJ kan. Nah, siap. Tahap 2 itu penyerahan tersangka dan barang bukti. Pada saat itu, ada yang mencurigakan. Iya, benar. Misal pernah terjadi gitu ya, tahap 2. Tapi yang diserahin cuman barang bukti doang, tersangkanya tidak gitu. Alasannya atau sebaliknya. Siap. Tersangkanya udah, barang bukti ada yang kurang. Siapa? Misalnya contoh waktu saya menjadi di narkotika waktu itu, yang diserahkan baru tersangka, barang buktinya berupa rekening belum diserahkan. Padahal rekening ini nanti yang akan kita masalahkan sobat Adiaksa menjadi kasus TPPU. TPPU tahu ya, Mbak Pengembangannya. Tindak pidana pencucian uang. Undang-undangnya 8 2010 itu. Mantap, ya, Pak. Ya.
Nah ternyata begitu. Siap. Sehingga ini kan ada sesuatu dong. Benar. Ya kan? Kenapa nih? Kok jaksanya terima? Benar. Nah itu bisa. Disitulah peran pengawasan itu. Ya, terus habis itu limpah ke pengadilan kan? Pada saat sidang, loh, kok sidangnya kok mundur-mundur terus, ditunda-tunda terus, ada apa nih? Ya kan? Ya. Bahkan ada yang mengatakan, aduh, terdakwanya belum kita bisa hadirkan. Loh, tahap 2 ngapain dulu? Kok pas sidang bilang nggak bisa dihadirkan? Tahap 2 kan wajib, harus diserahkan. Kan tersangka dan barang bukti pada waktu itu kan? Iya, Pak. Nah, kayak gitu-gitu. Sampai putusan pengadilan, ya kan? Siap. Putusan pengadilan ternyata gitu ya, ada juga masalah. Apa masalahnya? Loh, kok nggak ngajukan misalnya sekarang ini? Kita menuntut 1 tahun. Benar. Putusannya cuma 2 bulan. Ada apa? Ada apa gitu kan? Kok cuma 2 bulan gitu kan? Iya. Terus lucunya, kok mereka nggak banding? Benar. Ini kan masalah. Ya pastinya masalah, Pak. Betul. Ya kan? Siap. Nah, turun lagi gitu. Siap. Sudah inkrah perkara ini, barang bukti tidak pernah dieksekusi, alias didemin aja. Harusnya kan dieksekusi dong sesuai perintah pengadilan. Misalnya dirampas untuk negara, lelang, Betul. ya kan? Iya. Atau dikembalikan kepada yang berhak, misalnya si korban atau pihak ketiga atau apa gitu kan? Kembalikan dong. Kembalikan, iya. Kenapa kok waktu dicek, loh kok barang buktinya ini masih di sini? Padahal kita lihat, ini setahun yang lalu putusnya. Iya, betul. Kok enggak diapa-apain nih, gitu kan? Iya, betul. Nah ini bisa gitu. Nah inilah eksaminasi khusus ini. Tapi memang ini sesuatu yang baru kita lakukan, Siap. gitu ya. Dan mudah-mudahan gitu ya ke depan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan tidak ada maksud bahwasanya ingin supaya pihak-pihak teknis seperti Pidum, Pitsus maupun Datun gitu kan, yang selama ini kan memang yang namanya eksaminasi khusus itu pihak-pihak teknis mengatakan wah itu kan wewenang kami gitu kan. Nah ternyata kita baru belajar nih di dalam perja kami di pengawasan itu diatur tentang itu gitu. Ya, betul. Nah sekarang sedang penyesuaian lah. Bagaimana nanti teman-teman di daerah antara Aswas gitu ya dengan Aspidum, Aspitsus dan Asdatun ini bisa menjalin sebuah koordinasi yang baik gitu. Sehingga tidak lagi nanti terjadi saling oh ini kan kewenangan saya gitu kan? Enggak lah gitu ya. Perbenturan kepentingan. Gitu kira-kira Mbak. Tapi yang pasti nih Sobat Adiaksa jadi tahu nih Pak, kalau sebenarnya ada yang menjaga marwah kejaksaan dari dalam. Iya. Betul. Dan komitmen dari yang Bapak sampaikan tadi bahwa pengawasan benar-benar melihat jaksa-jaksa yang nakal ataupun bagaimana ya Pak di luar sana. Pak kalau misalnya nih apalagi tadi Bapak sampaikan di narkotika dan memang pengalaman Bapak salah satunya pernah di BNN yang pertama juga di Kejaksaan Agung di bagian di narkoba ya Pak ya. Pak pernah nggak ada jaksa yang tadi kan bagian penelitian berkas, kalau yang jadi pelaku tindak pidana nih Pak, misalnya jadi pelaku tindak pidana narkoba gitu ya, gitu. Pernah nggak Pak? Ada Mbak. Oh, iya. Jadi bahkan laporannya masuk ke kita di pengawasan loh ya. Siap. Jadi misalnya pegawai kita ini mungkin karena dia stres kali ya, karena pekerjaannya di kantor berat gitu kan. Ya dia pakai gitu ya, dia pakai. Bahkan jujur saya katakan ada juga kok di antara oknum gitu ya, oknum. Saya tidak sebut sempat lah ya. Pokoknya saya tahu persis lah gitu ya. Oknum jaksa kalau saya tidak salah gitu ya. Itu malah jadi pengedar. Oh, jadi pengedar sih. Pengedar narkoba maksudnya. Tapi kebanyakan labdu sekarang yang masuk ke WAS gitu ya, mereka hanya pemakai. Oh, begitu. Gitu. Hampir rata-rata hanya pemakai gitu. Jadi ini yang sekarang saya coba juga memberikan masukan terhadap penjatuhan hukuman disiplin orang-orang atau bukan orang ya, pegawai kita gitu ya yang pakai narkoba ini. Selain dia dijatuhi hukuman disiplin, kita juga usulkan supaya bisa direhab dia. Oh begitu Pak. Karena begini Mbak, kalau orang ini hanya dijatuhi hukuman disiplin, misal gitu ya, kalau dikasih agak berat mungkin pembebasan jabatan misalnya gitu ya, atau penurunan pangkat gitu kan, atau apalagi kan itu walaupun sudah dilakukan tindakan hukuman disiplin dia masih pakai. Betul.
dia tidak diobati gitu. Artinya kan tidak efektif dong. Ya, betul. Nah, sekarang saya mencoba gitu ya, supaya teman-teman kita ini yang memang notabene ketahuan pakai narkoba, Ya. supaya mereka ini selain dijatuhi hukuman disiplin, kita coba juga untuk memperbaiki kesehatan dia. Betul. Dengan cara kita rehab. Betul. Dan tempat rehab sudah banyak sekarang. Benar. Bahkan waktu saya pernah di Narkotika, itu kita bikin regulasi ya. Regulasi itu namanya Pedoman Jaksa Agung nomor 18 yang isinya kira-kira gitu ya. Terhadap ini bukan hanya terhadap pegawai kejaksaan nih, terhadap orang pun yang ditangkap dari katakanlah penyidik ya. Penyidik kan sekarang ada 2 tuh untuk urusan narkoba itu. Penyidik Polri 1, penyidik PNN 1. Nah, mereka nangkap terus kemudian diserah terimakan kepada kita di tahap 2, terus kita lihat nanti apakah orang ini patut direhab nggak misalnya gitu. Benar. Terus kita rehab. Sehingga dia tidak perlu lah istilahnya menjadi seorang yang edik gitu ya. Betul. Edik itu masuk kecanduan. Kecanduan, benar Pak. Nah, ini yang kita coba. Memang identiknya kecanduan itu ya Pak. Ya, Nggak bisa kecanduan. lepas, ya. Iya. Sama lah kayak Mbak Lora kan. Siapa? Seseorang yang disayang ada di sana tuh kecanduan nelpon kan. Pasti nelpon terus. Bang, Iya, halo Bang, Abang jauh sekarang ya kan. Itu kecanduan namanya. Betul Pak. Ya kan? Ya. Nah, yang gitu-gitulah modelnya. Itu yang kita perbaiki supaya orang ini tidak kecanduan lagi. Ya. Karena kalau tidak diobati, dia akan pakai terus. Tidak akan berhenti dia. Siapa? Dikasih hukuman pun misalnya sekarang seberat-beratnya termasuk pecat ya gitu, dia pasti pakai. Oke, benar. Nah, ini yang kita harus perbaiki Sobat Adiaksa. Dan saya ingatkan juga nih Sobat Adiaksa nih, jangan coba-cobalah mendekati narkoba. Benar. Nah, kalau mendekati cewek boleh, ya. Mendekati narkoba jangan, itu berbahaya, gitu ya. Itu berbahaya, Ya, jangan itu main-main. berbahaya. Siapa Wah, luar Ya. biasa ya Pak. Boleh Pak minum dulu Pak. Oh iya. Kok kita jadi haus ya di depan Mbak Lora ini ya, Sobat Adiaksa ya? Iya Pak. Iya. Wah, tehnya enak nih. Wah. Nah, supaya nggak tegang nih ya Sobat Adiaksa, di pertengahan podcast ini saya mau sampaikan nih Sobat Adiaksa biar lebih kenal dengan Bapak kita yang keren satu ini. Jadi Pak Darmawel, izin Bapak, Pak Ya. Darmawel Asmar SMH. Oh, saya ralat. Ya. Darmawel Aswar, bukan Asmar. Oh, siapa Pak? Ya, ralat itu. Iya, siapa Pak? Tidak salah. Ya. Pak Darmawel Aswar, AK SHMH. Wah, ini karena saking deg-degannya. Swear. Oke, pernah berpengalaman dan berprestasi karena di kejaksaan ini benar-benar kita lihat sendiri ya Pak, mau dari media pengabdian Bapak yang sepenuh hati. Yang pertama itu pernah beliau menjadi mantan atase perwakilan di Bangkok, ya, Pak. Thailand. Wah, keren banget gitu. Atase kejaksaan namanya. Atase kejaksaan ya Pak, yang ada di Bangkok ya. Di Bangkok. Pak. Kemudian yang kedua itu pernah menjadi direktur hukum di BNN, Ya. kemudian pernah juga di narkotika zat adiktif di Kejaksaan Agung. Ya, betul. Kemudian yang menarik lagi Bapak pernah menjadi Kabiro Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Itu yang sempat keren sekali Bapak pada saat menjawab bagaimana caranya membekukan uang-uang atau aset. Aset-aset ya, di luar negeri ya. Iya betul Pak. Kemudian Bapak pernah juga menjadi Kajari di Sulawesi Barat. Salah, itu Bukan, Pak? Kajati. Oh Kajati siap. Kalau Kajari di Bangko. Oh Kajari di Bangkok. Kalau Jambi itu. Kajati di Sulawesi Barat. Wah berarti Sumatera Barat ke Sulawesi Barat jauh. Iya, saya tinggal di Jawa Barat. Siap. Jadi semua yang barat-barat ada sama saya. Siap Bapak siap. Cuman sayangnya saya tidak seperti orang barat. Ada kok Pak bule-bule Bangkok sih. Siap. Izin Bapak, Ya. boleh nggak Pak menjadi motivasi bagi kami Sobat Adiaksa pengalaman Pak, share pengalaman mungkin di DIR ataupun di pada saat jadi atase Pak. Boleh? Ya, sebenarnya di setiap tempat itu ya Sobat Adiaksa, semua pasti ada hal unik gitu ya. Contohnya misalnya begini, ketika saya menjadi atase di kejaksaan itu, di situ kan ada tempat namanya Golden Triangle, segitiga emas. Di situ ditanamlah yang namanya ganja, yang orang di sana itu pendapatannya dari ganja itu, dari tanam Pendapatan ganja. pokoknya dari ganja betul. Iya. Wah. Masyarakatnya gitu ya. Ya. Nah, hebatnya Thailand itu adalah kemudian dia merubah paradigma mindset dari penduduk yang menanam ganja itu supaya menanam yang lain. Misalnya nanam kopi, nanam coklat, nanam pisang, gitu-gitu. Iya betul.
Dan uniknya itu bukan pekerjaan mudah loh. Untuk merubah orang yang pendapatannya dari menanam ganja, kemudian bisa dirubah menjadi nanam yang lain. Iya benar. Gitu kan? Ya, betul. Dan itu tidak mudah gitu ya Sobat Adiaksa ya. Dan saya juga melihat bagaimana peran pemerintah Thailand untuk bisa yang tadinya menjadi negara produsen terhadap ganja, sekarang menjadi negara tidak produsen lagi gitu. Betul. Mungkin konsumen. Itu ya, Mungkin konsumen karena jujur saya katakan kalau penggunaan narkoba di Thailand masih ada gitu ya. Tapi yang dia menanam kembali seperti dulu itu tidak ada lagi. Karena dia sudah rubah tuh pola yang ditanam. Betul. Dan itu hebat itu caranya. Iya pasti. Jadi misalnya contoh dia tanya nih sama petani penanam ganja misalnya. Atau ladang atau apalah gitu istilahnya ya. Kamu dapat duit berapa satu bulan misalnya gitu ya. 4 juta. Oke, sekarang gini, kamu mau enggak nanam coklat? Saya gaji kamu 4 juta kata pemerintah. Ya mau lah dia. Iya. Kan dia kerja cuma nanam aja, Betul, ya kan? Pak. Betul. Nah, akhirnya tumbuhlah coklat. Pertanyaan selanjutnya, loh, ini udah tumbuh, mau dikemanain nih? Marketingnya gimana marketingnya? Ya dong. Jual, ya betul Pak. Kan harus dijual dong benda itu kan? Masa mau disimpan aja itu coklat? Oh Iya, enggak. Pak. Apa kata pemerintahnya? Udah sekarang gini, kumpulin semua. Berapa kami beli? Dah, udah tenang. Karena dibeli oleh pemerintah kan. Terus pertanyaan selanjutnya, Pak, kami kan tidak mungkin hanya tergantung kepada pemerintah. Suatu saat pemerintah kan pasti akan menarik bantuan ini kan. Gimana cara kami bisa di tempat lain, Pak, yang kami dagang sendiri? Oh, kamu mau di mana? Di bandara bisa, Pak? Bisa. Tapi, Pak, ongkosnya kan mahal untuk sewa. Yang nanggung pemerintahnya. Siapa turun ya? Sehingga sekarang nih kalau kita ke Thailand ada produk-produk dari petani-petani yang dulu nanam ganja sekarang menjadi coklat, pepaya, pisang itu. Ya. Terus mereka bikin packagingnya sebagus mungkin untuk pentampilan dari hasil yang coklat atau begitu kan. Dan mereka punya ciri khas. Ciri khasnya Otop dia tulisannya. Oh, brandnya Otop begitu. Otop itu maksudnya one Tambun, one product. Oh. Tambun itu artinya desa. Jadi satu desa, satu produk. Luar biasa. Itu ceritanya Ya, Pak. itu. Oh, jadi kalau siapa tahu ya, Ya, betul. katakanlah Mbak Lora pernah nanti, bukan pernah, ada kesempatan itu datang ke sana kan. Ya, Pak. Tapi saya dorong Mbak Lora harus pintar bahasa Inggris. Nah ini Sobat Adiaksa nih saya ingetin. Ya, Anda bisa menjadi seorang atase apabila punya bahasa yang beda, bahasa yang lain. Minimal bahasa Inggris lah. Ya, skill Ya. itu ya Pak harus punya ya. Iya, skill tentu iyalah, tapi kemampuan bahasa ini penting gitu ya. Dari sekarang masuklah ke tempat-tempat kursus gitu kan. Atau kalau tidak, carilah tempat yang banyak asingnya. Ya kan, belajar bahasa Inggris suka-suka aja sama dia. Nah, nanti lama-lama kita pinter tuh. Siap. Kayak orang di Bali kan? Ya betul Pak. Di Bali itu banyak pemuda-pemuda Bali yang cuman duduk-duduk di pinggir pantai aja. Oh, jago bahasa Inggris dia. Jago bahasa Jepang, bahasa Korea, segala macam gitu kan. Benar-benar. Dan memang kita terpaksa jadinya karena berhadapan dengan orang asing kan. Nah, saya tidak tahu kalau di Gorontalo ini di mana banyak orang asingnya. Mbak Lora lebih tahu lah kan. Di sini kayaknya Pak dikejari Pak. Oh, dikejari ya. Ya sudah. Nah, terus yang lainnya itu atase ya. Itu asal-asal. Waktu saya jadi dir narkotika di BNN, itu lebih seru lagi. Karena menjadi dir narkotika di BNN, dir hukum, salah saya, ralat ya. Waktu saya dir hukum di BNN ini, karena saya orang kejaksaan, tentu banyaklah teman-teman di BNN yang hampir rata-rata 90% polisi lah, yang mereka konsultasi, koordinasi tentang penanganan perkara. Dan uniknya di mana? Uniknya adalah saya ini kan jaksa gitu ya. Iya, betul. Sementara yang bertanya penyidik. Ini kan supaya polanya sama tuh kayak gimana gitu. Kan tidak mudah teman-teman Sobat Adiaksa gitu ya. Tapi alhamdulillah saya bisa. Atau ketika saya menjadi Karo Hukum dan Hubungan Luar Negeri. Ya kan? Oh, bukan hubungan luar negeri, saya kerja sama luar negeri. Jadi kalau di sana nomenklaturnya itu Karo Hukum dan Kahlu. Nah, Kahlu itu kerjasama hukum luar negeri namanya. Oke, Pak. Itu ya. Nah, benar itu kata Mbak Lora tadi. Kami pernah mendampingi Pak Jaksa Agung pergi ke Swiss. Oh, iya. Dalam rangka menelusuri aset-aset
yang pernah waktu itu Pak Presiden ngomong, nih ada 11.000 triliun nih di kantong saya, kata beliau. Ya sekitar itulah ya. Jadi aset-aset misalnya kasus bank apa gitu ya, yang duitnya dibawa keluar gitu kan, dan mungkin ada bangunan apa segala macam, itu kita lakukan tuh. Triliun ya Pak. Saya lihat ratusan ribu aja sekarang Pak. Iya, sama. Saya juga belum lihat juga saya. Ratusan ribu yang terdiri dari receh-receh gitu kan, yang berapa tuh? 50 rupiah, itu saya belum lihat tuh. Siapa? Banyaknya gitu maksudnya. Iya. Terus apa lagi tadi? Oh, di narkotika ya. Oh, di narkotika juga menarik juga. Kenapa menarik? Karena saya melihat gitu ya, begitu banyak ternyata kasus narkotika di Indonesia ini. Iya. Mulai dari pengedar, bandar, pemakai gitu ya. Mulai dari orang biasa, orang miskin, orang kaya, orang desa, orang kota, anak-anak, Iya, betul Pak. usia produktif, orang tua. Jadi sekarang ini narkoba ini, waduh pokoknya segala lapisan kena deh. Iya, betul Pak. Nggak bisa kita bilang, itu kan di kota. Enggak, sekarang desa juga udah ada. Benar sekali Pak. Anak-anak kena juga. Anak bayi ada yang kena, percaya enggak Pak Laura? Nah bayi ya Pak? Nah, karena pengaruh dari ibunya. Oh, siap. Ibunya pakai narkoba nih, Sobat Adiaksa. Kan terus dia punya anak, kan hamil ya. Iya. Nah kan zat-zat narkoba itu kan ini dong ke anaknya. Oke, Pak. Terus dia menyusui juga kan. Apa yang dimakan oleh ibunya kan juga kena karena itu gitu. Iya, betul. Nah, jadi memang harus hati-hati juga gitu ya. Jadi sebagai wanita gitu ya, efeknya akan lebih besar ketika nanti dia punya anak. Beda dengan laki-laki gitu ya. Kalau laki-laki kan dia nggak punya anak, nggak ada masalah gitu ya. Tapi bagi perempuan, nah ini hati-hati nih. Iya. Ya, Sobat Adiaksa yang perempuan, apakah itu TU atau mungkin jaksa atau mungkin auditor atau apalah gitu namanya ya, fungsional apa. Sebagai perempuan, saya ingatkan jangan dekati narkoba. Betul Pak. Karena efeknya bukan hanya ke dia, tapi juga kepada keturunan dia, anak-anaknya segala macam, kasihan gitu ya. Nah, yang lain apa ya? Saya lupa nih. Kalau Di narkotika sebagai kajati. Oh, sebagai kajati ya, sebagai kajati. Kalau di Sulawesi Barat itu kan daerah baru ya. Ya. Artinya narkobanya tidak terlalu banyak. Tapi ada. Ada ya Pak. Ya. Tapi yang menarik kalau daerah baru ini adalah saya ini karena kajati pertama di sana, istilahnya kita babat alas. Oh, babat alas Pak. Yang yang meletakkan dasar-dasar untuk orang kejaksaan itu kayak gimana. Oh. Bahkan yang agak bukan menarik sih, yang ada rasa-rasa gimana gitu ya. Kita belum ada kantor. Iya. Di situ. Iya. Kantornya minjem. Iya, siap. Tapi di situ juga seninya gitu ya. Artinya kantor kita kecil gitu kan. Sementara kalau misalnya jadi kajati kan ruangannya luas-luas ya. Kalau saya kecil gitu ya. Tapi bagi saya bukan itu yang penting. Bagi saya adalah menjadi kajati bagaimana caranya penegakan hukum tetap jalan. Dan alhamdulillah berhasil gitu ya. Dan harapan saya sih untuk Sobat Adiaksa juga nanti kalau suatu saat gitu ya dipercaya pimpinan jadi katakanlah kajari tapi daerah baru gitu ya, terima, jangan stres ya, jangan merasa masa saya ditempatkan di tempat begini gitu, jangan, karena sesuatu yang kita alami itu pasti nanti dibaliknya ada sesuatu yang indah gitu. Ya kan? Sesuatu yang kita alami ini bukan berarti tidak enak terus gitu ya, pasti akan ada enaknya. Siap. Seperti ada orang gitu kan punya pacar jarak jauh LDR, itu pasti nanti ada enaknya itu, percaya deh Sobat Adiaksa gitu ya. Jadi jangan merasa kok saya di sini ya, kok saya jauh ya gitu. Jangan, karena kalau kita mengeluh seperti itu kerjaan tidak selesai. Siap. Dan memang nih Sobat Adiaksa informasi ya dari Pak Darmawel sendiri itu memang menekankan bahwa pelayanan harus penuh hati ya. Ya betul. Dan pengabdian tiada henti itu. Ya betul. Luar biasa sekali, saya aja sebagai Adiaksa ini harus banyak belajar nih Pak. Sama, saya juga masih belajar kok. Kalau saya udah matang, lama-lama busuk saya jadinya. Jadi bagus kita masih belajar. Jadi istilahnya buahnya tidak busuk-busuk nanti. Siapa? Tetap dia belajar dan sampai tua kan memang kita disuruh belajar kan. Belajarlah dari kandungan sampai akhir hayat kan. Siap. Nah artinya memang begitulah, belajar itu penting gitu ya. Walaupun mungkin saya lebih lama masa kerja daripada Mbak Laura kan, tapi saya masih tetap harus belajar karena kadang-kadang kan saya tidak ngerti, seperti yang ngomong mengoperasikan laptop mungkin tidak bisa.
kan belajar lagi tuh. Iya, benar. Ya kan? Atau mungkin ada hal lain menyangkut misalnya bikin apa gitu kan. Nah, itu kan enggak serta-merta kita bisa gitu ya. Jadi belajar tetaplah. Gitu. Wah, keren banget nih Pak. Saya terkesima nih Pak. Sebelumnya Pak, Laura mau curhat juga Pak sedikit lagi Pak. Bukan tentang LDR kan? Bukan Pak, itu nanti di belakang Pak. Curhatannya ini Pak, di Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo soal kasus pencabulan terhadap anak, gitu ya Pak ya. Yang marak itu narkotika Pak. Nanti barang itu dibawa dari Palu, kemudian dipakai di sini atau sebaliknya, gitu Pak. Jadi di kesempatan ini Pak, mungkin boleh disampaikan ke masyarakat Kabupaten Gorontalo bahwa bahayanya narkotika agar teman-teman nih Sobat Adiaksa tidak lagi pakai begitu Pak, tidak lagi beredar dan sebagainya. Oke, bahayanya ya. Prinsipnya begini Sobat Adiaksa dan masyarakat yang mendengarkan acara podcast Bibiru. Bukan marah-marah. Bukan marah-marah. Tapi bincang-bincang hukum. Bincang-bincang hukum. Siapa? Emosi boleh, tapi harus terkoordinir. Siap. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak pakai narkoba atau mendekati narkoba ya? Pertama, perbanyak kegiatan. Ya, jangan ada waktu lowong sehingga punya pikiran negatif. Ya, terserahlah mau ngapain aja, mau olahraga kek, gitu ya, mau ibadah kek, terus mengunjungi temen gitu ya. Pokoknya buatlah kegiatan itu sehingga tidak ada pikiran yang kosong. Itu yang pertama tuh. Ya, yang kedua karena kita ini umat beragama, maka perkuat agamanya. Karena tidak ada agama itu mengajarkan, oh boleh pakai narkoba, tidak ada. Ya, semua pasti ngelarang. Nah, yang ketiga hubungan dekat dengan keluarga. Maksudnya gini loh, mentang-mentang kita udah besar, terus kita sama orang tua rahasia-rahasiaan. Jangan, harus terbuka. Ya, harus misalnya sekarang gini, Ma, kemarin saya ketemu orang yang tiba-tiba aja dia ngasih sesuatu. Nah, itu harus dibuka. Karena sekarang ini banyak orang pura-pura baik. Ya, padahal sebenarnya tujuannya tidak baik gitu loh. Misal contoh, di sekolahan ada orang ngasih permen sama anak-anak. Ayo deh, ini permennya bagus. Ternyata itu permen narkoba. Hati-hati ya Sobat Adiaksa. Ya, kayak gitu. Jadi hati-hati banget gitu loh. Sekarang ini yang namanya bandar, yang namanya pengedar, itu dia mau kasih gratis di awal. Tapi nanti ketika orang ini sudah ya enak gitu ya, belum lah, enak gitu kan. Terus, minta lagi dong teman. Nggak bisa, kamu harus bayar. Tapi nggak punya duit om. Kamu ambil aja kunci motor ayah kamu. Siap. Oh bisa bu, iya. Bawa nyala motor kan ke situ. Tahu-tahunya disuruh, udah kalau kamu berapa? Mau sekian om, ya udah. Nih om kasih barangnya, om kasih motor om kasih duit, motormu tinggalkan sini. Nah selesai. Ya, atau ambil HP ibumu atau bapakmu, ambil deh, ya kan? Jual, betul. Ya kan? Bukan gadai, jual itu udah pasti. Habis itu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya hilanglah barang-barang itu, ya kan? Nah ini yang berbahaya. Jadi artinya pendekatan kepada agama itu adalah prioritas. Ya, jangan bilang bahwasanya agama ini sesuatu yang menyusahkan gitu ya. Karena jujur juga saya katakan hidup ini kan perlu diatur ya. Nah, apa aturannya? Ya agama lah. Begitu juga kita jadi pegawai. Makanya terus Pak Jaksa Agung bikin aturan-aturan lah. Peraturan Jaksa Agung tentang ini, tentang pakai baju gamjak. Baju gamjak harus ada namanya gitu kan. Tadi enggak ada yang enggak pakai nama tadi. Gitu ya, tapi orang luar sana enggak ada di sini enggak ada, sini bagus ya. Terus ada juga tadi saya tanya, kenapa seragamnya kayak gini? Kalau perempuan kan harus pakai ini, kamu kok pakai itu? Oh ini Pak, oke, enggak apa-apa gitu ya. Tapi ini jangan dibiasakan, enggak gitu kan. Nah tapi ada juga teman-teman yang merasa kok saya dilarang-larang. Misal contoh ya, mungkin agak keluar dari cerita ini. Seorang cowok, dia pegawai, terus dia Islam, dia pakai jenggot, gitu kan? Nggak apa-apa sih pakai jenggot itu, cuman kejaksaan bilang kalau kamu lagi berdinas di kejaksaan, maka nggak boleh pakai jenggot. Kalau mau pakai jenggot di rumah, silakan.
Ya kan? Apalagi kalau dia bisa ngatur, pergi ke kantor nggak pakai jenggot, pulang ke rumah pakai jenggot lagi. Besok berangkat lagi kantor nggak pakai jenggot lagi. Nah terserah. Palsu dong, rambut palsu. Ya terserah lah. Yang penting kan pokoknya bahasanya jangan pakai jenggot dong, gitu kan. Nah kembali ke narkoba tadi. Iya Pak. Perlu juga nih teman-teman ya, Sobat Adiaksa dan masyarakat sekalian, untuk melihat keadaan sekitar gitu ya. Misalnya ada saudara, tetangga yang kita curiga dia pakai nih, supaya jangan dia nanti nyasar kemana-mana. Itu segera laporkan kepada aparat yang berwajib. Misalnya Lora punya tetangga kosan, kok kayaknya dia pakai nih gitu kan, laporkan segera. Karena kalau dilaporkan dia tidak boleh disentuh oleh hukum. Itu ada aturannya di Undang-Undang 35. Kita melaporkan dia ini kan tidak boleh. Tapi kalau ditangkap tangan sama aparat, waduh, ya. Lebih bagus kita lapor. Terus teman-teman Sobat Adiaksa ya, yang sekarang mungkin banyak tinggal di tempat kos gitu ya, hati-hati juga karena ternyata sekarang banyak bandar dia sengaja nih kos juga di situ, tapi dia mempengaruhi orang-orang yang lain supaya pakai. Benar-benar. Ini sekarang tren nih, ya. Jadi dia tidak mau lagi sekarang misalnya nyebarnya kemana. Udah dia kos juga di situ. Dia tahu di situ banyak yang kos kan, dia kos di situ. Tahu-taunya dia nyebarin narkoba tuh di situ. Dengan cara cara-cara dia lah ya. Bahkan kadang-kadang dijebaknya kita. Misalnya contoh, dilihat, dia tidak berhasil nih mendekati orang ini nih, ya kan? Terus dia pura-pura, mas, saya mau pulang kampung nih. Saya titip tas dong, gitu kan? Ternyata di tasnya itu ganja. Waduh. Gitu. Pas tiba-tiba datang air aja Pak. Belum lagi misalnya hati-hati juga kita berteman nih. Ya kan? Contoh misalnya kita punya mobil. Terus karena persoalan pacar marah. Ya kan? Kita lebih disenengin nih sama si cewek itu. Dia juga suka. Dia mau balas dendam. Dah lah, begitu si ini naik mobil, stop sama dia. Bang, ikut dong. Karena kita tahu nih teman kita kan. Oh ya, Islam. Secara diam-diam dia pegang sabu, ya loh, ditaruh di kursi itu, terus kan dia turun. Iya betul Pak. Nah info ini ternyata sudah sampai ke telinga penyidik nih, bahwasanya ada mobil yang begini gitu kan. Entah siapa yang nyampein, nggak tahu lah. Stop, nah sampai ini kami pemeriksaan rutin lah gitu kan. Ada apa Pak? Nggak, ini ada dugaan. Oh nggak mungkin lah Pak, saya nggak pernah gini gitu kan. Iya. Tunggulah, sabar dulu katanya. Periksa. Ini apa? Wah. Padahal itu ditaruh sama teman kita tuh. Ya kan? Ini apa nih? Kena kita. Ya, jadi sekarang ini harus ekstra hati-hati gitu ya. Ya, ekstra hati-hati. Jangan sampai kita ini karena terlalu baik sama orang dikerjain orang. Ya. Dan banyak lagi yang lain-lain. Tapi prinsipnya adalah selama saya berada di arena narkotika atau narkoba itu, yang terpenting sebenarnya adalah penguatan agama. Kalau agama kita kuat, insya Allah lah jauh soal kayak gitu ya. Dan satu lagi itu tadi, perbanyak kegiatan yang sifatnya positif gitu ya. Menelpon jarak jauh itu positif juga. Saya ya kan? Itu bagus juga ya, daripada menggunakan yang tidak kan. Siap. Kan lebih bagus itu dong. Siap. Ya kan? Nah, gitulah kira-kira. Wah, terima kasih banyak Pak Darmawan hari ini Pak, luar biasa ya Sobat Adiaksa, banyak penerangan hukum yang kita terima hari ini. Pak, terakhir kata-kata mutiara nih Pak buat Sobat Adiaksa sebelum kata-kata mutiara. Ya Pak. Mutiara. Itu kata-kata dong. Sobat Adiaksa sekalian, saya diminta menyampaikan kata-kata mutiara nih ya. Hiduplah secara sehat. Siap. Dan yang terpenting adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Kata Puspenkum. Ya, itu saja kan Mbak Lora. Boleh Pak. Terima kasih Bapak. Luar biasa, kenali hukum, jauhi hukuman. Bimbing Podcast. Bincang hukum. Sampai jumpa.